Halo sahabat Raas TV2, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ompong tentunya di Raas TV2 yang mereaction video-video tentang misteri, mistis, legenda, dan sejarah, baik sejarah agama, sejarah bangsa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini saya akan mereaction satu video dari Tuba TV News. Jangan lupa guys subscribe, yang berjudul 7 pondok pesantren terbesar di Jawa Timur yang berdasarkan jumlah santrinya. Pesantren apakah yang terbesar di Jawa Timur? Mari kita tengok bersama video yang satu ini. Peringkat pertama menurut jumlah santri adalah Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Pondok modern Darussalam Gontor berawal dari abad ke-18, di mana saat itu seorang santri telah beramai-ramai menuntut ilmu di Pondok Tegal Sari yang didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basyari. Pondok Tegal Sari ini memiliki seorang santri yang cerdas untuk berbagai bidang bernama Sulaiman Jamaluddin, putra Panghulu Jamaluddin dan cucu Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. Saat itu Pondok Tegal Sari berada di bawah pimpinan Kiai Khalifah. Kiai Khalifah sangat dekat dan sayang kepada Sulaiman Jamaluddin. Setelah menimba ilmu yang dirasa cukup, Kiai Khalifah pun menjodohkan muridnya dengan putrinya. Sulaiman Jamaluddin dan putri Kiai pun membangun rumah tangga dan mengelola pesantren sendiri di Desa Gontor. Desa Gontor saat itu masih berupa hutan belantara yang sepi dan menjadi tempat tinggal bagi pelaku kejahatan hingga pemabuk. Desa Gontor berada sekitar 3 km di sisi timur Tegal Sari dan 11 km ke arah tenggara dari Ponorogo. Pesantren yang dibangun oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin awalnya hanya mendidik 40 santri. Namun seiring waktu jumlah muridnya semakin banyak, terutama saat pesantren dikelola oleh Kiai Anom Besari. Untuk jumlah santri Gontor berdasarkan info sementara kurang lebih 30.000 santri. Urutan kedua Pondok Pesantren Lirboyo. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Matia, Kediri, Jawa Timur. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. Berdiri pada tahun 1910 diprakarsai oleh Kiai Soleh, seorang yang alim dari desa Banjar Melati, dan dirintis oleh salah satu menantunya yang bernama Kiai Haji Abdul Karim, seorang yang alim berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo erat sekali hubungannya dengan awal mula Kiai Haji Abdul Karim menetap di desa Lirboyo sekitar tahun 1910 setelah kelahiran putri pertama beliau yang bernama Hanah dari perkawinannya dengan Nyai Khadijah Delomroh, putri Kiai Soleh Banjar Melati. Perpindahan Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo dilatar belakangi atas dorongan dari mertuanya sendiri yang pada waktu itu menjadi seorang dai. Karena Kiai Soleh berharap dengan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim di Lirboyo, agama Islam lebih syiar di mana-mana. Di samping itu, juga atas permohonan kepala desa Lirboyo kepada Kiai Soleh untuk berkenan menempatkan salah satu menantunya, Kiai Abdul Karim, di desa Lirboyo. Dengan hal ini diharapkan Lirboyo yang semula angker dan rawan kejahatan menjadi sebuah desa yang aman dan tentram. Alhamdulillah hal itu terwujud sampai sekarang. Menurut salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, pada tahun 2021 saat peresmian Gedung Rusunawa Pesantren Lirboyo saat ini jumlah santrinya sekitar 29.000, ucap Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Dan info terbaru saat Turba di Magelang jumlahnya bertambah menjadi 38.000 santri. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Pondok Pesantren Ponpes Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan atau biasa disebut Pesantren Temboro ini merupakan pusat pengembangan ideologi jamaah tablik terbesar se-Asia Tenggara.
Pesantren ini menempati lokasi seluas 50 hektar. Bangunan ponpes menyebar di 3 lokasi yang mendominasi wilayah Desa Temboro, yakni Pondok Pusat, Pondok Utara, dan Trangkil Darussalam yang sebagian besar merupakan pondok putri. Saking luas wilayah dan besarnya pengaruh agama pada kehidupan keseharian warga di Temboro menjadikan wilayah ini dijuluki sebagai Kampung Madinah. Sebanyak 50% lebih warga di Kampung Madinah merupakan pendatang. Sisanya warga asli Desa Temboro. Ponpes memiliki kurang lebih 22.000 santri. Dari jumlah tersebut, sekitar 980 santri berasal dari luar negeri, yang kebanyakan dari negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand. Pesantren ini didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Khalid Umar atau terkenal dengan nama Kiai Mahmud. Dari segi orientasi dan praktek keagamaannya, pesantren ini menganut sistem pengajaran seperti layaknya pesantren di kalangan Nahdiyin lainnya di Pulau Jawa. Hanya saja, pesantren Al-Fatah Temboro memadukan antara konsep tablik dakwah dengan konsep pesantren. Hal inilah yang membedakannya dengan pesantren lainnya. Dan urutan selanjutnya adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Sidogiri dibabat oleh seorang Sayyid dari Cirebon, Jawa Barat bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri Wali, Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarakah. Tahun berdiri. Terdapat 2 versi tentang tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga tahun 1963 disebutkan bahwa pondok pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Al-Makfur Lahum Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Kholil Nawawi, dan Kasadullah Nawawi pada tanggal 29 Oktober tahun 1963. Info yang kami dapatkan, santri Sidogiri ini sekarang kurang lebih 19.000 santri. Urutan selanjutnya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Pesantren yang berdiri di Sukorejo ini, pada awalnya adalah sebuah hutan lebat. Setelah mendapat saran dari Habib Musawa dan Kiai Asadullah dari Semarang, Kiai Asad Syamsul Arifin sebagai pendiri pondok, segera membabat hutan lebat tersebut sekitar tahun 1908 untuk mendirikan pesantren. Dipilihnya hutan yang banyak binatang buas tersebut, berdasarkan hasil istihoroh. Kini pesantren tersebut telah menjadi agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya. Sosoknya tidak seperti Menara Gading, tetapi justru terbuka dan menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Tak heran jika masyarakat Situbondo merasakan manfaat atas kehadiran pondok pesantren ini. Area ponpes ini sangat luas dan benar-benar memanfaatkan potensi para penduduk sekitar. Sebelum masuk ke area ponpes terdapat SPBU di bahu jalan. SPBU tersebut milik ponpes untuk pemberdayaan penduduk. Masuk ke kompleks ponpes sekitar 2-3 km dari jalan besar. Banyak toko-toko berderet milik warga dari mulai toko baju, kitab, rental komputer, warnet, tempat makan,
warung-warung, minimarket, ATM center, DCB. Banyak santri yang berlalu lalang memakai sarung dan peci, dan seluruh wanita menggunakan jilbab. Ada satu kendaraan khas di area ponpes yaitu bentor becak motor. Karena jarak dari jalan besar ke dalam ponpes cukup jauh kurang lebih 3 km. Menurut informasi jumlah santrinya sekarang kurang lebih 17.000. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Profil singkatnya, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Rejo, Kec, Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sejarah nama dan lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Pada masa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, waktu itu yang menjabat sebagai sekretaris pondok adalah Ahmad Taufik dari Pulau Gedang. Keempat santri beliau ini ditugasi mengajukan alternatif nama pondok pesantren. Walhasil keempat santri ini mengajukan 3 nama alternatif yaitu Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Dari ketiga nama yang diajukan, Kiai Abdul Wahab memilih nama Bahrul Ulum yang artinya lautan ilmu, yang kelak diharapkan Tambak Beras benar-benar menjadi lautan ilmu. Setelah itu beliau mengadakan sayembara pembuatan logo, lambang pondok pesantren. Setelah didapatkan pemenang pembuatan logo, Kiai Abdul Wahab meminta pada logo, lambang pondok pesantren, hasil pemenang sayembara, disisipkan ayat Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Bahkan untuk prosesi ritualnya Kiai Abdul Wahab memerintahkan salah seorang santri bernama Jamaluddin Ahmad, pengasuh pondok pesantren Al-Muhibin sekarang asal Gondang Legi Prambon Nganjuk untuk membacakan manakib. Hingga saat ini nama dan lambang tersebut abadi menjadi identitas resmi eksistensi pondok pesantren Bahrul Ulum. Untuk jumlah santrinya kurang lebih 12.000 santri. Urutan Di situ Bondo juga ada guys, satu pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Sumber Bunga. Sangat besar juga guys. Namun tidak ada di video ini. Dan juga di Banyuwangi, Jember sampai Lumajang itu ada juga pondok-pondok pesantren yang besar-besar guys. Namun tidak ada di video ini. Mari kita lanjutkan. Urutan ketujuh adalah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Berikut profil singkatnya. Profil, pada tanggal 1 Januari tahun 1925, Kiai Haji A. Jazuli Usman mendirikan sebuah madrasah dan pondok pesantren. Ia memanfaatkan serambi masjid untuk kegiatan belajar mengajar para santri. Tanpa terasa santri yang belajar dengan Kiai Haji A. Jazuli membengkak menjadi 100 orang. Masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso pada awalnya tergolong masyarakat abangan, jauh dari agama. Ketika awal berdiri, banyak masyarakatnya mencemooh pondok pesantren Al-Falah. Apalagi para pejabat dan bandar judi, yang status quo-nya mulai terganggu. Mereka sering menyebarkan isu-isu sesat terhadap pondok pesantren ini. Fenomena semacam itu memang menjadi tantangan berat bagi pesantren yang menjadi pusat kegiatan simakan Al-Quran mantap ini. Namun para pengurusnya tidak merasa gentar. Justru tantangan itu membulatkan tekad mereka untuk mengubah masyarakat abangan menjadi masyarakat yang islami. Hasilnya seperti sekarang ini, pesantren terus berkembang. Dan kehidupan islami tercipta dengan sendirinya di sekitar pondok pesantren. Pondok pesantren yang letaknya di tepi sungai Berantas ini banyak mengambil keuntungan dari letak geografis tersebut. Sungai yang terkenal deras airnya dan terus mengalir sepanjang musim banyak memberikan kehidupan para santri serta para masyarakat sekitarnya. Di pinggir sungai inilah terletak Desa Ploso, 15 km arah selatan dari Kediri. Potensi wilayah seperti ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Umumnya mereka memanfaatkan tanah yang subur di tepi sungai Berantas untuk bercocok tanam. Berdasarkan info jumlah santri Ploso kurang lebih 8.500 santri. Info dari sumber
Kiai Haji Ahmad Muzamil jumlah santri Pondok Pesantren Ploso Mojo Kabupaten Kediri secara keseluruhan berkisar kurang lebih 8.500 santri. Kita sudah selesai menonton satu video dari Tuba TV News yang berjudul 7 pondok pesantren terbesar di Jawa Timur berdasarkan santrinya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuba TV News dan juga kepada teman yang telah merekomendasikan video ini untuk saya reaction. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa guys, like and share and subscribe Raas TV 2 yang mereaction video-video tentang mistis, misteri, legenda dan sejarah agama, sejarah bangsa baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.